Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan salah satu prasat di perawatan maternitas, yaitu memandikan dan melakukan perawatan tali pusat pada bayi. Oke, sebelumnya apa sebenarnya tujuan kita memandikan bayi? Ya, mungkin sudah kita pelajari di kelas ya. Jadi salah satu tujuan kita memandikan bayi itu adalah untuk yang pertama tentu saja menghilangkan mikroorganisme yang ada pada tubuh bayi. Kemudian dengan memandikan bayi kita berharap terjadi ada peningkatan kelancaran dari sirkulasi darah dari bayinya. Kemudian tentu mendapatkan kesegaran sehingga bayinya lebih segar. Kemudian diharapkan bayinya lebih sehat, ya kan? Kita persiapkan ya. Jadi di sini kita persiapkan untuk beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan untuk memandikan bayi ya. Yang pertama itu adalah satu set alat mandi yang terdiri dari sabun. Ini sabun opsional. Biasanya pada bayi baru lahir itu kita menghindari menggunakan sabun karena biasanya kulitnya masih sensitif dan ada tentu pengaruh-pengaruh dari penggunaan sabun ya. Kemudian ada sampo juga opsional, boleh kita gunakan. Kemudian ada baskom, ini baskom 2. Biasanya kita gunakan ini air yang kita letakkan air yang akan kita gunakan untuk memandikan bayi. Kemudian ada waslat yang membantu kita untuk melakukan atau membersihkan badan bayi. Kemudian kita butuh kapas ya. Kapas ini untuk membantu kita membersihkan daerah kantus atau mata dari bayi ya. Selanjutnya ada satu set pakaian bayi, baju ya, kemudian celana, kemudian kain bedong juga yang sudah kita siapkan. Nanti setelah kita bayinya kita sudah mandikan, kita langsung pakaikan baju dan kita bedong. Kemudian penggunaan baby oil juga itu opsional kalau kita mau menggunakan penggunaan baby oil. Selanjutnya kalau misalkan bayinya tali pusat bayi itu belum pupus, maka yang harus kita persiapkan adalah peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan untuk merawat tali pusat. Misalkan kita butuh kasa, kemudian kita butuh bedak tabur ya, atau bubuk tabur yang kita gunakan untuk membantu mempercepat proses pembersihan, mempercepat proses penyembuhan dari pusarnya ya. Kemudian ada tempat pakaian kotor, misalkan setelah kita buka nanti baju bayinya, kita langsung letakkan di tempat pakaian kotor. Selanjutnya untuk diri kita sendiri kita harus menggunakan celemek karena ini membantu kita nanti pada saat memandikan bayi sehingga kita tidak ikut-ikutan mandi atau ikut-ikutan basah ya. Oke, jadi kita gunakan celemek. Oke, saya kira itu persiapannya. Pertama adalah kita lakukan cuci tangan. Jangan lupa kita melakukan cuci tangan itu ada 6 langkah. Cuci tangan yang sudah saya kira pasti sudah dipelajari sebelumnya di prasat sebelumnya. Di keperawatan dasar pun kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan cuci tangan 6 langkah. Jadi kita boleh untuk memandikan bayi sebaiknya kita menggunakan sabun ya, dimana kita menggunakan mencuci tangan di air mengalir ya. Cara cuci tangan adalah yang pertama setelah kita sudah menggunakan sabun, kemudian kita bersihkan. Jadi ini kalau bisa posisinya seperti ini karena kita mempertahankan sabunnya ya. Jadi 1, 2, kira-kira kalau kita menggunakan cuci tangan dengan menggunakan air itu kurang lebih 60 detik ya. Jadi kurang lebih 1 menit kalau kita menggunakan hand wash. Jadi menggunakan air ya, air dan sabun. Oke, kurang lebih seperti ini gerakan pertama. Kemudian gerakan kedua ya. Gerakan ketiga, ini kita hitung 1 ya. Kemudian gerakan keempat ini tidak perlu dibolak-balik karena ini posisinya sama ya. Kemudian 5, jadi ini bujari ya, seperti biasa. Kemudian ini kita ganti tangan yang lainnya. Kemudian kita ini gerakan terakhir ya. Jadi kalau kalian pada saat praktikum atau pada saat melakukan kegiatan memandikan bayi, sebaiknya semua aksesoris dibuka ya. Jadi tadi kelewat ya. Jadi jam tangannya dibuka, aksesoris di tangan pokoknya dibuka ya. Oke, selanjutnya kita setelah cuci tangan kita menggunakan celemek. Nah, ini ya. Jadi ini tadi untuk melindungi kita dari, jadi jangan sampai bayinya mandi kita ikut mandi ya. Kan kita sudah mandi, atau kalau memang yang belum mandi boleh sekalian mandi sama bayinya ya. Oke, jadi kita
Oke, jadi ini kalian tadi lihat bayinya sudah dalam keadaan tak berbusana. Ini tidak benar ya. Jadi maksudnya ini bayinya kalian siapkan, tapi ini pada saat kalian sudah menyiapkan bayinya jangan sampai dalam keadaan terbuka begini, apalagi di rumah sakit misalnya di ruang tindakan itu dalam keadaan suhu ruangan pun yang cukup dingin ya. Jadi ini jangan langsung dibuka, tapi ini bayinya masih dalam keadaan berpakaian ya, masih ada pakaiannya. Jadi kita buka bajunya, kemudian kita buka pakaiannya, kemudian tadi kita sudah siapkan tempat pakaian kotor, kemudian kita simpan di tempat pakaian kotor. Kemudian di sini air yang kita siapkan tadi air hangat. Jadi air hangat ini kita boleh menggunakan suhu 37 sampai 38 derajat. Tapi untuk memastikan kita misalkan kita tidak punya termometer air, kita bisa menggunakan tangan kita. Jadi bahasa yang bisa kita gunakan itu adalah hangat-hangat kuku ya. Jadi air hangatnya kita uji dengan menggunakan tangan kita. Kalau sudah hangat-hangat itu sudah boleh digunakan ya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah ini, kemudian ini kita letakkan di perlak ya bayinya. Ini sudah terbuka ya. Jadi jangan lama-lama, pada saat kita sudah buka ini kita menghindari bayinya supaya tidak kedinginan, kita langsung lakukan pembersihan. Oke, jadi seperti ini. Tadi boleh kita menggunakan, kalau kita sudah gunakan kapas ya, tapi ini kita misalkan menggunakan waslap juga boleh. Kita basahi waslapnya, kemudian kita coba pegang kepala bayinya, kita angkat sedikit, kemudian kita bantu membersihkan kantusnya dari dalam keluar. Jadi ini ya, kita bersihkan dari dalam keluar, kemudian ini kita bersihkan. Oke, kemudian kita bersihkan daerah pada mata yang lainnya atau mata yang satu, kemudian kita bersihkan daerah dahinya, kemudian pipi ya, kita bersihkan pipinya. Ini sampai ada tekanan-tekanan sedikit ya, jangan juga terlalu kuat. Kemudian hidungnya boleh diangkat-angkat sedikit biar mancung. Oke, kemudian daerah mulut ya, dagu, kemudian telinga ini bersihkan. Sampai pada lehernya. Gunakan shampoo ya, itu opsional, boleh kita gunakan atau tidak ya. Kalau misalkan kita gunakan, boleh waslapnya kita simpan di rambut di bagian sedikit aja ya. Misalkan kalau kita gunakan, terus kita bersihkan rambutnya bayinya. Oke. Selanjutnya kita bersihkan daerah, tadi kan leher sudah kita bersihkan ya, selanjutnya adalah daerah lengan ya, ekstremitasnya ya. Jadi misalkan kita bersihkan ini sambil kita pijat-pijat sambil ke bawah ya, kemudian daerah tangan satunya. Oke, selanjutnya kita bersihkan daerah dada ya. Ya, selanjutnya kita bersihkan, kita coba angkat pelan-pelan. Terus kita angkat sedikit, ini kita bersihkan daerah punggungnya sampai ke daerah sebelum bokong. Ini nanti kita bersihkan daerah genitalianya. Oke, kita sudah masukkan dalam ini baskom kita ya. Terus kita bersihkan airnya. Kemudian jangan lupa lipatan-lipatannya ya, ketiaknya, lipatan paha, kakinya juga sekalian kita bersihkan. Oke, setelah kita sudah yakin bersih, kita angkat bayinya ke kain bersih. Tadi yang saya bilang kita bisa gunakan bubuk tabur ya. Jadi misalkan ini obatnya yang membantu untuk membantu penyembuhan dari tali pusatnya ya. Jadi tadi kita sudah keringkan. Terus boleh kita gunakan kasa. Tapi ini biasanya dibiarkan karena dia bubuk tabur ya. Jadi dia posisinya dalam keadaan kering ya. Jadi boleh kita tidak menggunakan kasa. Oke, kita sudah bayinya sudah kering. Sudah kering. Oke, setelah selesai kita melakukan perawatan tali pusat, bayinya juga sudah kita keringkan. Tadi kita pakaikan baju ya. Ini tadi bajunya sudah kita siapkan ya posisinya. Ya, ini juga biasanya untuk penggunaan bedak ya, ini masih memang rekomendasinya kita untuk bayi baru, apalagi bayi-bayi baru lahir ya, itu sebaiknya tidak menggunakan bedak ya. Kita pakaikan dia baju.
Kalau mau pakai baby oil boleh kita pakaikan. Oke, untuk penggunaan celana, karena ini bayinya kan masih pada besarnya belum pupus ya atau belum kering, kita boleh pada saat menggunakan celana itu sebaiknya di bawah atau di atas pusatnya, jangan sampai mengenai pusat bayi, atau lebih amannya pakai bahasa ininya sloyer ya kalau nggak salah ya. Jadi kita pakai sloyer itu, jadi tinggal diikat aja di bawah pusat bayinya ya, biar tidak nanti kita tidak takutkan nanti ini karet dari celananya bisa mengenai dari pusat bayinya ya. Oke, setelah kita pakaikan baju, udah pakai baju dan pakai celana, selanjutnya kita bedong bayi. Tadi ini bedongnya kita sudah siapkan segitiga ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita bedong bayinya. Oke, dia udah cantik, udah rapi, udah harum. Kemudian kita serahkan ke ibu untuk disusu. Oke. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala keterbatasan.